Selamat sore. Tadi dokter baru menjalani self hipnotis, yaitu hipnotis diri sendiri. Nah, dokter menjalani self hipnotis itu untuk menyegarkan badan ya, agar bisa memberikan motivasi untuk keseharian. Nah, mungkin sebagian dari rekan-rekan kita pernahlah mendengar kata-kata hipnoterapi atau hipnotis. Sebenarnya ada sebagian dari kita yang mungkin ada rasa takut ketika menjalani hipnoterapi. Salah satu takutnya adalah, dok, jangan sampai nanti kalau sudah tidur itu tidak bisa bangun, atau ada yang sebagian takut karena nanti sesuatu yang harusnya tidak diungkapkan. Nah, hipnoterapi itu adalah terapi yang digunakan dengan menggunakan hipnotis. Nah, hipnotis sendiri apa sih? Hipnotis itu adalah memberikan ide, sugesti tanpa dikritik oleh seseorang. Jadi, hipnotis itu berupa memberikan sugesti atau ide tanpa dikritik. Bisa saja dengan menggunakan pola tidur atau sekalipun tidak tidur. Contohnya begini. Jika seseorang misalnya bersepeda ya. Ketika di awal dia melatih bersepeda, maka dia menggunakan pikiran sadar untuk melatih. Tangan di sebelah kanan, tangan di sebelah kiri, dibagi semua tubuhnya itu diatur untuk melakukan konsentrasi. Tetapi setelah terbiasa melakukan bersepeda, maka diambil alih oleh pikiran bawah sadarnya, di mana dia tidak perlu lagi memperhatikan tangan maupun keseimbangan badannya. Secara otomatis kebiasaan itu diambil alih oleh pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana seseorang bisa mengalami keluhan yang lazim kita sebut psikosomatis? Nah, psikosomatis itu adalah keluhan yang berasal dari pikiran seseorang. Nah, secara singkat, pikiran seseorang itu dibagi menjadi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, ketika seseorang di masa kecilnya atau mengalami kayak perundungan ya, misalnya seorang anak, kita dokter menyimpulkan seseorang ya, supaya kita mampu mencerna ini penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi. Misalnya seorang anak usia mungkin 8 tahun baru masuk kelas 1 SD atau kelas 2, padahal anaknya pinter banget, tapi karena suatu pekerjaan tidak mampu mengerjakan suatu atau PR-nya lupa dikerjakan. Seorang guru bisa menjewer telinganya si anak lalu mengatakan, kamu bodoh. Nah, pengulangan kata-kata bodoh ini bisa masuk ke pikiran bawah sadar si anak, sehingga anak itu menjadi merasa bahwa memang dirinya tidak bisa bangkit lagi, atau merasa dirinya memang bodoh, sehingga anak itu untuk bangkit dari keterpurukannya, mengalami kesusahan. Kadang orang yang sering mengalami perundungan itu bisa saja mengalami depresi atau penyakit psikosomatik, misalnya asam lambung yang tidak sembuh-sembuh, rasa sedih yang terus-menerus, kemudian vertigo, susah tidur. Nah, itulah manfaat dari hipnoterapi. Jadi, kita melakukan hipnotis itu sama dengan kita memakai jalan pintas untuk masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, di mana cerita negatif atau pengalaman negatif di masa lalu atau pikiran negatif yang tertanam itu diubah menjadi pikiran positif, sehingga kalau pikiran positif maka kesudahannya akan menjadi jauh lebih baik, sehingga secara otomatis pikiran positif itu akan mendominasi kelakuan dia sehari-hari ketika kita sudah menterapinya. Nah, penyakit apa yang bisa diobati? Pertama adalah penyakit kronis, misalnya nyeri kronis gitu. Kadang bisa juga digunakan untuk orang yang misalnya nyunat, persalinan, bisa menggunakan hipnoterapi. Bisa juga penyakit-penyakit yang seperti misalnya pusing, kecemasan,
rasa takut dan fobia. Nah, ada kan orang yang fobia ketinggian, fobia eh, eh, seperti apa ya, kalajengking atau kecoa, sampai kita menganggap itu secara berlebihan. Ada orang takut gambar kecoa sampai harus lari-lari menjerit yang membuat orang itu seperti mengalami stres yang hebat. Nah, ini fobia yang sangat berlebihan, ini bisa diobati dengan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya sih bukan bukan seseorang itu dibuat kesadarannya hilang lalu dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak. Jadi seperti ini misalnya dokter melakukan hipnoterapi, self hipnoterapi itu pertama membuat kesadarannya dokter itu menjadi di bawah sadar, di mana pikirannya dokter dibuat rileks, lalu dokter memotivasi dirinya dokter sendiri, misalnya saya ingin sukses, saya rajin belajar. Itu contoh-contoh kita menanamkan sifat positif pada seseorang termasuk diri sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Nah, rekan-rekan juga begitu. Jadi kalau rekan-rekan misalnya mengalami gara-gara penyakit kronis, misalnya cancer atau apa, yang membuat teman-teman itu menjadi patah arang, patah semangat, itu bisa dilakukan salah satunya dengan hipnoterapi. Kebiasaan misalnya merokok, ya, merokok. Kebiasaan merokok itu bisa di stop salah satunya dengan hipnoterapi. Tapi kuncinya tetap ada di pasien itu, keinginan berhenti merokok atau tidak. Jika memang, kenapa yang menentukan itu bukan si hipnoter. Jadi hipnotis itu dia memberikan saran ke dalam pikiran bawah sadar seseorang, sehingga pikirannya disarankan bahwa menghentikan merokok itu jauh lebih baik. Tetapi tetap aja keputusannya ada pada orang tersebut, bukan pada si penghipnotisnya. Demikian rekan-rekan topik kita tentang hipnoterapi. Baik.